Dan jangan lupa share ke teman-teman kamu ya. Multimedia adalah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, grafik, gambar, foto, audio, dan animasi secara terintegrasi. Multimedia terbagi menjadi dua kategori, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Manfaat multimedia pembelajaran, yaitu proses pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi, kualitas belajar dapat ditingkatkan, dan proses belajar mengajar dapat dilakukan di mana dan kapan saja, serta sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. Berikut ada beberapa keunggulan multimedia pembelajaran atau learning, yaitu untuk memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata, seperti kuman, bakteri, elektron, dan lain-lain. Yang kedua, memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah, seperti gajah, rumah, gunung, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, dan berlangsung secara cepat atau lambat, seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, dan beredarnya planet Mars. Yang keempat yaitu menyajikan benda atau peristiwa yang jauh, seperti bulan, bintang, salju, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya, seperti letusan gunung berapi, harimau, racun, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, meningkatkan daya tarik dan perhatian setiap siswa. Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai aplikasi multimedia yang digunakan dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, untuk menyalurkan pesan melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan belajar, sehingga secara sengaja proses belajar terjadi dengan terkendali. Distance learning, pembelajaran jarak jauh. Dengan adanya COVID-19, maka pembelajaran banyak dilakukan di rumah, yaitu dilakukan secara online. Awal mulanya terjadi pada tahun 2020, di mana semua sekolah rata-rata diliburkan. Padahal yang paling penting itu adalah pendidikan. Dampak dari COVID-19 yaitu terdapat lebih dari 1,2 miliar anak-anak dari 186 negara tertutup akses sekolahnya. Agar proses belajar mengajar tetap berlangsung, pemerintah menerapkan pembelajaran secara jarak jauh atau disebut PJJ. Pertanyaannya, bagaimana peran PJJ dalam proses pembelajaran? Peranan teknologi informasi dan komunikasi pelajaran jarak jauh. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, pelajaran jarak jauh akan semakin mudah untuk terlaksanakan. Dari internet, para peserta didik bisa mencari sumber apa saja yang tersedia di internet. TIK berperan sebagai penunjang pembelajaran di sekolah. Namun setelah COVID-19, maka TIK itu sangat diperlukan dalam pembelajaran di rumah. Hal itu menyebabkan seluruh siswa harus bisa atau mempunyai komputer, internet untuk menunjang pembelajarannya tersebut. Potensi penerapan TIK yang pertama adalah perluasan kesempatan belajar, di mana dengan melalui internet maka anak tersebut bisa belajar dengan seperti biasa. Materi pembelajaran lebih berkualitas karena di dalam internet semua materi atau semua pertanyaan pasti ada jawabannya. Namun ketika seorang peserta didik salah mencari informasi, maka kebenarannya juga akan dipertanyakan. Aneka sumber belajar, dan semua sumber belajar di internet itu beraneka ragam. Maka peserta didik harus bisa memilih informasi yang ada di internet. Tumbuhnya profesi baru. Dengan internet, banyak sekali orang-orang menggunakannya untuk melakukan jual beli, transfer, belajar, dan masih banyak lainnya. Peran e-learning dalam pembelajaran jarak jauh. E-learning merupakan sistem pembelajaran yang dirancang dan diaplikasikan dengan memanfaatkan internet agar dapat menghubungkan pembelajaran dan pelajar dalam proses pembelajaran secara online.
dan tanpa terbatas waktu dan tempat yang bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Tujuan dari e-learning adalah mendistribusikan materi secara real time, yaitu ketika materi pembelajaran di-upload ke dalam e-learning, maka pada saat itu juga pelajar dapat mengaksesnya. Contoh e-learning dalam masa COVID-19 yaitu terjadi pada tahun 2020. Aplikasi yang sering digunakan yaitu Classroom, Google Meet, Google Form, Edmodo, WhatsApp Group, YouTube, Cisco, Zoom, dan masih banyak lainnya yang rata-rata digunakan oleh sekolah dasar, SMP, SMA, dan bangku kuliah. Pada tanggal 18 Mei sampai 2 Juni 2020, Kemendikbud bekerja sama dengan Unicef melakukan survei melalui layanan SMS gratis terhadap 1.098 siswa dan 602 orang tua, terutama yang berdomisili di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Dari hasil survei tersebut, baik di wilayah 3T maupun non-3T, sebanyak 96,6% siswa belajar sepenuhnya dari rumah. Kelebihan e-learning dalam pemanfaatan pembelajaran jarak jauh. Kelebihan: memungkinkan peserta didik untuk berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Peserta dapat mereview bahan pembelajaran setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan. Bila peserta didik memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses di internet secara mudah. Kapasitas daya tampung pembelajaran jarak jauh, terutama secara online, sangat tidak terbatas. Mengurangi biaya operasional pendidikan seperti biaya pembangunan dan pemeliharaan kelas atau gedung sekolah, transportasi, atau alat tulis menulis. Proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu, sehingga pembelajaran dapat menentukan sendiri waktunya untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan waktu yang dimilikinya. Pelajar dapat menentukan materi pembelajaran yang dipelajarinya sesuai yang diminatinya, keinginan dari kebutuhan, sehingga pembelajaran akan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam kondisi seperti ini, pembelajaran jarak jauh sangat diperlukan agar peserta didik bisa mencari ilmu mulai dari bangku SD sampai kuliah seperti biasanya, agar tidak ketinggalan dan belajar seperti semestinya.